Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Febriani, NPM 18040411144, nomor absen 25A. Kepada yang terhormat Ibu Selvia Nuryasari sebagai dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter Islam, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Uang Elektronik dan Digital Perspektif Islam. Materi yang pertama adalah pengertian uang elektronik dan uang digital. Neda Popovka-Kanmar berpendapat bahwa uang elektronik adalah instrumen terbaru dalam sistem pembayaran, yang dalam definisi yang lebih luas adalah uang yang ditransfer secara elektronik. Akan tetapi, untuk mendefinisikan uang elektronik secara lebih kompleks dan tepat merupakan suatu masalah karena hal tersebut merupakan suatu fenomena yang dinamis dalam kerangka yang cenderung statis. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang dapat diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media elektronik yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai tunai pada media elektronik tersebut. Sedangkan menurut situs bankindo.com yang ditulis oleh Septiano Pratama mengatakan bahwa uang elektronik adalah uang yang disimpan menggunakan suatu chips atau yang biasa dikenal dengan RFID atau Radio Frequency Identification yang terkoneksi dengan jaringan komputer dan internet. Cara menggunakan transaksi dengan uang elektronik adalah dengan menempelkan kartu yang merupakan bentuk dari uang elektronik tersebut pada alat yang bernama EDC, yaitu Electronic Data Capture. Kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang Anda yang sudah tertanam pada sebuah chips yang disebutkan di awal dan terkoneksi dengan jaringan komputer dan internet sebagai penyimpanan media digitalnya menggunakan EFT atau Electronic Funds Transfer. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2004 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah diterbitkan atas dasar nilai yang disetor lebih dahulu pada penerbit. Yang kedua adalah nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chips. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal yang terdapat pada media elektronik tersebut, yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu, yang kemudian di-top up atau diisi ulang apabila saldo pada media elektronik tersebut telah habis. Perbedaan uang elektronik dengan metode pembayaran lainnya seperti single purpose payment adalah perusahaan yang memberikan jasa uang elektronik dengan orang yang menerima pembayarannya, seperti T-Cash yang merupakan uang elektronik berbasis server dan berjenis register dengan menggunakan user ID dan sandi pengguna yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran di merchant-merchant yang bekerja sama dengan pihak penyedia jasa. Berbeda dengan kartu kredit yang dikeluarkan suatu bank tapi pembayarannya harus melewati bank tersebut.
Sedangkan jenis-jenis uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik yang data identitas pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit. Yang kedua adalah uang elektronik yang identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik yang pertama adalah registrasi pemegang, pengisian ulang atau top up, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana, tarik tunai, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik yang kedua adalah yang pertama adalah pengisian ulang atau top up, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Karakteristik uang elektronik. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chips. Yang ketiga digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dikelola oleh penerbit, bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan pada media elektronik dalam surat edaran Bank Indonesia adalah sebesar 2 juta bagi unregistered dan 10 juta bagi yang registered, dan keduanya memiliki batas transaksi sebesar 20 juta dalam sebulannya. Kelebihan serta kekurangan uang elektronik. Maraknya uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Kelebihan uang elektronik adalah yang pertama, transaksi cepat dan lancar. Yang kedua, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Dan yang ketiga, praktis dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangan uang elektronik adalah yang pertama, tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Kemudian yang kedua adalah sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Yang ketiga adalah belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Dan yang terakhir adalah mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. Konsep harta atau uang menurut pandangan Islam. Pelaksanaan Islam sebagai way of life berarti melaksanakan semua kegiatan segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam, guna mempertimbangkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikan 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Melalui keterangan di atas, Allah telah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi semata-mata demi kepentingan manusia. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Allah merupakan pemilik mutlak segala sesuatu. Manusia hanya dipercaya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Yang kedua, harta atau uang sebagai titipan.
Yang ketiga adalah kepemilikan harta harus ditempuh dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang haram. Dan yang terakhir adalah dalam pencariannya tidak melupakan lalai, bahkan meninggalkan ibadah. Perbedaan pandangan Islam yang paling mendasar mengenai uang adalah Islam menganggap uang hanya sebagai media tukar untuk mendapatkan barang hingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Uang dalam Islam tidak boleh menjadi objek komoditi yang dapat diperjualbelikan dan disewakan guna mencari kelebihan atau keuntungan darinya. Penggunaan uang seperti objek komoditi bisa menjurus kepada hal yang disebut riba. Konsep uang elektronik dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Dari penjabaran-penjabaran yang telah dipaparkan di atas, penulis berpendapat bahwa uang elektronik hukumnya boleh, didasari dengan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dari dalil Al-Quran di atas, bahwa manusia boleh bermuamalah di bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara', juga dengan didasari dengan ridho dan meridhoi. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah dan dari Thabit dari Anas, yang artinya kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fikih yang artinya sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' atau selama tidak bertentangan dengan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asalkan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, uang elektronik adalah alat pembayaran memenuhi unsur-unsur berikut. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terregistrasi. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang kedua adalah uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam uang elektronik adalah akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik dengan akad wadiah atau akad qard. Dalam akad yang digunakan adalah akad wadiah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadiah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan dan dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan atau penerbit, kecuali dengan izin pemegang kartu. Yang ketiga, dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan wadiah berubah menjadi akad pinjaman, dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qard atau akad pinjaman. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu, dan pengguna dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
Dalam akad yang digunakan dalam akad peminjaman, maka berlaku dan batasan akad peminjaman sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil secara oleh pemegang kapan saja. Yang kedua, penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Yang ketiga, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Yang keempat, otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman atau utang dari pemegang kartu. Dan yang terakhir adalah penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad ijarah, akad ju'alah, akad wakalah, bi'al-ujroh. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi'al-ju'aroh. DSN MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik, yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan kepada bank syariah. Serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka uang nominal yang ada dalam penerbit tidak boleh hilang. Penggunaan uang elektronik memiliki dimensi insani yang dominan, sehingga tidak bertentangan dengan dimensi ilahi dari tujuan syariah. Kesimpulannya adalah Islam memandang elektronik yang merupakan produk dari gejala sosial yang baru sebagai suatu hal yang boleh atau mubah, karena pada dasarnya asal semua dalam muamalah itu adalah boleh, asal tetap dalam koridor yang benar menurut syara dan undang-undang. Uang elektronik hanyalah suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa uang elektronik, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang. Tetapi pada e-money ini si pengguna membeli jasa atau kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh penerbit, sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari layanan penyedia jasa. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.